Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik, mahasiswa Politeknik Fikih Input Serang, ingin mempresentasikan makalah ataupun materi perkuliahan bahasa Indonesia semester 2 untuk memenuhi kriteria ujian tengah semester. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Untuk beberapa materi yang akan saya sampaikan, diantaranya nanti saya akan uraikan satu persatu. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua, apapun itu, ataupun nanti bila ada kesalahan penyampaian kata maupun materi, mohon dikoreksi dan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke. Materi pertama yaitu kegiatan menulis di perguruan tinggi. Kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah proses belajar yang dialami mahasiswa selama menuntut ilmu di perguruan tinggi. Pada setiap semester, mereka melakukan atau harus menulis makalah atau tulisan lainnya ada kalanya untuk semua mata kuliah yang ditempuh. Ada beberapa kemampuan yang harus kita miliki dalam menulis. Pertama, komunikasi. Bagaimana dilansir dari The Balance Career, penulis harus menulis aktif, komunikasi yang baik. Hal ini berlaku untuk dua jenis komunikasi. Yang kedua, riset. Seorang penulis harus melakukan atau bisa melakukan riset menggunakan berbagai macam sumber yang kredibel, sehingga tidak diragukan si karyanya itu untuk menjadikan sebuah informasi, bukan sebuah opini. Yang ketiga adalah creative thinking. Untuk menulis sebuah cerita ataupun sebuah artikel, salah satu skill yang harus kita miliki atau yang harus kita perlukan adalah creative thinking, di mana sebuah kreatif harus kita punyai ataupun dijiwai sehingga dapat hal-hal baru sehingga bisa menjadikan perubahan bagi jiwa dan si pembaca itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, kita harus bisa mengedit. Tak hanya menulis dan merangkai kata saja, salah satu skill yang harus kita miliki adalah mengedit. Sehingga ketika ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat umum, kita bisa mengedit dan bisa memfilternya itu sehingga tidak menjadi sebuah perbincangan publik yang meresahkan masyarakat. Yang kelima, berpikir kritis. Kenapa kita harus berpikir kritis? Karena berpikir kritis itu sangat dibutuhkan untuk mulai berperan memecahkan masalah tersebut. Sehingga kamu harus mencari tahu mengenai sebuah topik yang harus kamu pecahkan. Nah, ini kemampuan yang terakhir yaitu manajemen waktu yang disiplin. Kenapa? Ini menjadi skill terakhir karena harus dimiliki oleh seorang penulis. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa kemampuan menulis, ini untuk yang selanjutnya yaitu tahapan menulis. Tahapan menulis dibagi 3. Yang pertama, tahapan pra penulisan. Yang kedua, tahapan penulisan. Yang ketiga, tahapan revisi. Yang pertama adalah tahap pra penulisan. Tahap pra penulisan adalah penentuan tujuan, penentuan topik tujuan dan bahan. Yang kedua, tahapan penulisan. Tahapan penulisan adalah penyusunan paragraf dan kalimat yang disertai dengan pemilihan kata yang baik. Yang ketiga adalah tahap revisi, di mana tahap revisi adalah perbaikan dari pembicaraan ulang. Pembacaan ulang. Jadi sekarang kita lanjutkan ke keterampilan membaca. Membaca sebagai salah satu aspek, di mana membaca adalah sebagai pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari sebuah cetakan. Adapun langkah-langkah dalam membaca kita bagi menjadi beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita harus melakukan survei. Apa itu survei? Survei atau prabaca buku adalah tindakan yang pertama yang perlu kita lakukan dalam membaca.
Mengapa itu diperlukan? Karena kita harus tahu objek yang harus kita baca sehingga kita bisa mencapai tujuan apa yang harus kita baca. Yang kedua adalah question. Apa itu question? Question adalah mengajukan beberapa pertanyaan terhadap si pembaca atau si penulis. Jadi kita seorang pembaca harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan tersendiri sehingga kita mencari jawaban di dalam buku itu. Langkah yang ketiga kita melaksanakan read. Apa itu read? Read itu kan dari bahasa Inggris sehingga kalau diartikan kita dalam bahasa Indonesia itu membaca. Setelah kita mengajukan beberapa pertanyaan terhadap diri sendiri sehingga kita memotivasi untuk membaca sebuah artikel ataupun buku, maka di situ kita melakukan read. Kita cari apa yang dipertanyakan oleh kita. Kita read jawabannya. Konsentrasikan pada dua hal. Yang pertama ide, yang kedua adalah gagasan. Langkah recall adalah jika kita masih kesulitan dalam membaca ataupun kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, maka kita lakukan recall, membaca ulang terus menerus hingga kita tahu apa jawaban kita sebenarnya. Langkah terakhir adalah review. Review adalah tahapan yang sangat terakhir dalam beberapa langkah-langkah yang telah kita lalui. Mengapa kita harus mereview semua itu? Karena setelah kita review, setelah kita rangkum, kita bisa. Langkah yang terakhir adalah review. Daya ingat seorang manusia itu sangat terbatas sehingga kita membutuhkan review ulang, membaca ulang, atau melakukan daya ingat ulang sehingga apa yang kita lakukan, apa yang telah kita lalui dalam membaca tidak begitu sia-sia dan bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dengan membaca kita bisa mengetahui apa itu ilmu, apa itu lingkungan, apa itu suasana dan sebagainya. Yang selanjutnya keterampilan dalam berbicara. Berbicara adalah berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan setelah kita mendengarkan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar. Adapun beberapa fungsi dan tujuan keterampilan berbicara. Yang selanjutnya kita membahas keterampilan membaca. Ada beberapa keterampilan membaca yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengenal sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Yang ketiga, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan utama. Yang keempat, menentukan makna-makna kata, termasuk kosakata split dari konteks yang tertulis. Yang kelima, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, menentukan konstituen dengan kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Yang selanjutnya mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Yang selanjutnya mengkonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan-tujuan dan partisipan. Yang terakhir menggunakan perangkat kohersif, leksikal dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan. Kartu ini. Terus selanjutnya kalau dibaca. Adapun hal-hal yang harus kita lakukan dalam keterampilan dalam berbicara, di antaranya sebagai berikut. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menyusun pembicaraan yang efektif di antaranya: 1. Berpikir jernih sebelum berbicara. Yang kedua, kenali lawan bicara. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Yang keempat, beri gambaran pada perbincangan. Yang terakhir, hindari kata-kata tidak penting. Dan adapun beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berbicara di dalam sebuah forum. Yang pertama, mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. Yang kedua, lafalkan setiap kata dengan jelas ataupun yang biasa disebut artikulasi. Yang ketiga, berbicara dengan kecepatan yang tepat. Yang keempat, gunakan nada suara yang dinamis atau intonasi. Yang kelima, perhatikan postur tubuh saat berbicara.
Percakapan yang efektif akan melahirkan rasa empati sehingga orang akan terkesan dengan pembicaraan kita dan cenderung orang akan lebih menghargai. Oke. Kita sampai dalam pembahasan terakhir, yaitu keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi ataupun pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Adapun tujuan menyimak: 1. Mendapatkan fakta ataupun kegiatan menyimak dengan tujuan memperoleh fakta, diantaranya adalah melalui kegiatan membaca, baik melalui majalah, koran, maupun buku-buku. Selain itu, mendapatkan fakta melalui radio, televisi, pertemuan menyimak, ceramah-ceramah, dan sebagainya. Yang kedua, menganalisis fakta. Menganalisis fakta yaitu proses menaksirkan kata-kata atau informasi sampai pada tingkat unsur-unsurnya, menaksir sebab akibat yang tergandung dalam fakta-fakta itu. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Kita harus kritis, yaitu mempertanyakan hal mengenai nilai fakta-fakta itu, keakuratan fakta-fakta tersebut, dan kerelevanan fakta-fakta tersebut. Setelah itu, pada akhirnya penyimak akan memutuskan untuk menerima atau menolak materi simakannya. Selanjutnya, penyimak diharapkan dapat memperoleh inspirasi yang dibutuhkannya. Nah, adapun selanjutnya yaitu jenis-jenis menyimak. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif ialah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di pasar, khotbah di masjid, pengumuman di stasiun kereta api, dan sebagainya. Ada beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif, yaitu 1. Menyimak sosial. Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, seperti di pasar, terminal, stasiun, kantor pos, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan pada faktor status sosial, unsur sopan santun, dan tingkat dalam masyarakat. Contoh, seorang anak Jawa menyimak nasihat neneknya dengan sikap dan bahasa yang santun. Dalam hal ini, nenek memiliki peran yang lebih utama, sedang anak merupakan peran sasaran. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Misalnya, jika seorang pembelajar sedang membaca di kamar, ia juga dapat mendengarkan percakapan orang lain. Suara siaran radio, suara televisi, dan sebagainya. Suara tersebut sempat terdengar oleh pembelajar tersebut, namun ia tidak terganggu oleh suara tersebut. Nah, setelah menyimak ekstensif, ada juga yang disebut menyimak estetika. Apa itu menyimak estetika? Kita sering disebut ketika mendengarkan, ketika bisa menyimak dengan baik, kita selalu diapresiasi. Nah, menyimak estetika ini ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Misalnya, menyimak pembacaan puisi, rekaman, drama, cerita, syair, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan aspek emosional penyimak, seperti dalam menghayati dan memahami sebuah pembacaan puisi. Yang terakhir yaitu menyimak pasif. Menyimak pasif ialah menyimak suatu bahasa yang dilakukan tanpa upaya sadar. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang mendengarkan bahasa daerah. Setelah itu, dalam masa 2 tahun, 3 tahun, ia sudah mahir memahami pesan dalam bahasa daerah tersebut. Pada umumnya, menyimak pasif ini terjadi karena kebetulan dan ketidaksengajaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi, mohon saran dan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.